Dalam teror di jembatan penyeberangan Tol Cigondewa, Bandung, ada anak dan bapak yang menjadi korban. Sang anak terluka, ayahnya meninggal dunia. Dan saat ini saudara kami sudah tersambung dengan Kapolres Tabes Bandung, Kombes Hendro Pandowo langsung dari studio Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Selamat petang Pak Hendro. Selamat petang. Pak Hendro, hingga saat ini apakah pelaku sudah dapat dimintai keterangan alasannya melakukan penikaman? Setelah tadi malam saya ke TKP di Cigondewa, Bandung Kulon, kemudian kami mengecek korban. Setelah itu ternyata tersangka dirawat di Sartika AC. Ya. Kondisi luka tersangka mengalami luka patah di hidung, kemudian bibir dan kepala bagian belakang mengalami robek. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dokter, saya sempatkan juga untuk menginterogasi tersangka. Ternyata setiap pertanyaan yang saya sampaikan selalu jawabannya ngelantur. Bahkan dia menceritakan bahwa dialah yang ditusuk oleh orang tersebut. Nah, kemudian dari penggeledahan yang kami lakukan dapat KTP yang mengatakan bahwa menyatakan identitas tersangka dari Ciamis. Apa sudah dilakukan pemeriksaan secara kesehatan jiwa dari pelaku? Kalau tadi ada jawaban yang melantur dari pelaku, apakah ada gangguan mental misalnya yang dialami? Tentunya nanti akan kami lakukan itu, tetapi kita berkonsentrasi untuk segera mengobati luka tersangka, sehingga bisa kita lakukan pemeriksaan untuk dapatnya dia memberikan keterangan tentang kejadian yang dilakukan, sehingga melakukan penusukan terhadap beberapa warga yang terjadi di wilayah Bandung Kulon. Dari hasil penyelidikan sampai saat ini, Pak Hendro, apakah pelaku merupakan pelaku tunggal atau ada orang lain yang membantu pelaku dalam melakukan penikaman itu? Dari hasil olah TKP, keterangan saksi-saksi di TKP maupun barang bukti yang kita sita, maka pelaku adalah pelaku tunggal. Dan kita sudah dapatkan identitas pelaku, KTP, di mana pelaku berasal dari daerah Panayangan Ciamis. Sehingga kemarin anggota kami sudah ke Ciamis. Ya. Pelaku tinggal di Cigondewa sudah berapa lama, Pak Hendro? Kita masih belum bisa minta keterangan, karena dari keterangan warga, saksi, belum ada yang pernah melihat sosok pelaku itu di sekitar TKP. Tetapi dari keterangan yang kita peroleh dari asal pelaku di Ciamis, bahwa pelaku ini tinggal di Panayangan Ciamis, dan kedua orang tuanya yang bernama Bapak Dadang dan Ibu Neni sudah lama bercerai, sehingga broken home. Saat SMP, dia keluar dari sekolah dan tinggal sendirian. Bahkan kami cek di Ciamis, dia pernah juga melakukan penusukan terhadap orang tuanya. Nah, kemudian setelah melakukan penusukan terhadap orang tuanya, tersangka lari. Tersangka lari, dan itulah sampai kejadian tadi malam itu. Kejadian itu menusuk orang tuanya kurang lebih bulan November 2016. Tindak pidana sebelumnya melakukan penusukan kepada orang tuanya ini sudah didapatkan juga laporan dari polisi di Ciamis, Pak, dari asal tempat tinggal pelaku. Ya, betul. Kami sudah koordinasi dengan Kapolres Ciamis, dan ternyata dicek ada laporan polisinya di Polsek Panayangan Ciamis, Polres Ciamis. Jadi kalau bisakah disimpulkan bahwa pelaku ini tidak terkait dengan atau tidak terafiliasi dengan jaringan teror manapun, Pak Hendro? Saya pastikan tidak, karena dari keterangan warga di Ciamis, pelaku ini mengalami depresi, sudah 2 tahun tinggal sendirian, dan ada perilaku-perilaku yang aneh, hasil pengamatan warga tetangganya di Ciamis. Anggota kami sudah di Ciamis, sudah melakukan penggeledahan ke rumahnya di Ciamis. Pasca kejadian ini, Pak Hendro, baik itu di Cigondewa atau di daerah lain pada umumnya di Bandung, Jawa Barat, apakah ada pengamanan yang lebih ketat lagi? Tentunya untuk tempat-tempat yang rawan akan kita lakukan kegiatan-kegiatan preventif, dan tentunya koordinasi dengan
Pemda, karena itu kejadian di jembatan jalan tol, maka kita akan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan lampu penerangan pada tempat-tempat yang dirasakan masih gelap. Baik, terima kasih. Pemasangan lampu yang lebih lagi. Terima kasih Pak Hendro. Kombes Hendro Pandowo, Kapolres Tabes Bandung sudah bergabung di Kompas Petang. Hingga saat ini motif dari pelaku melakukan penikaman masih didalami oleh polisi.